Bab 371. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Tetua Feng tersenyum puas. Meskipun Feng Shaoyu kalah, dia masih hidup. Seperti yang dikatakan Feng Shaoyu tadi, selama dia bisa membunuh suling di 100.000 gunung, semua yang baru saja hilang dari Feng Shaoyu bisa dikembalikan. Namun, pada saat Tetua Feng tersenyum puas, sebilah pedang tiba-tiba bersinar, sangat tajam, dan langsung menembus jantung Feng Shaoyu. Pada saat ini, semua orang tercengang. Banyak orang tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Suling menikam Feng Shaoyu hingga mati dengan pedangnya. Pedang itu sangat tajam dan rapi. Bahkan tanpa ragu-ragu, pedang itu langsung menembus jantung yang berangin dan kurang berbulu itu. Mata Feng Shaoyu suram. Dia tidak mengerti sampai dia meninggal. Mengapa Suling benar-benar berani membunuhnya? Dia adalah pemimpin muda Villa Fengbo. Tidak ada yang bisa menantang hati seni bela diriku. Karena ini adalah pertempuran hidup dan mati yang menentukan, kamu harus mati jika kalah. Mata Suling tegas. Dia memasukkan pedang Tianhuang ke dalam ring, menatap mayat Feng Shaoyu, dan berkata dengan lemah. Feng Shaoyu jatuh ke tanah, darahnya mewarnai tubuhnya menjadi merah, dan menyusup ke taman belakang, membuat sebidang tanah itu menjadi merah darah. Suling sangat tenang selama seluruh proses itu. Dia tampak sangat dingin, seperti baru saja menginjak semut yang tidak berarti. Tetua Feng tertegun dan tampak terkejut. Apa yang terjadi tiba-tiba di depannya benar-benar terlalu cepat, yang membuat orang merasa tidak terbayangkan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menanggapi. Suling keluar dengan pedang, dan pedang itu menusuk jantung Feng Shaoyu dan membunuh Feng Shaoyu di tempat. Dalam ujian hidup baru ini, tugas utama Tetua Feng adalah melindungi keselamatan pribadi Feng Shaoyu. Tapi sekarang, Feng Shaoyu dibunuh tanpa alasan. Selain itu, dia dibunuh oleh Suling. Jika ini menyebar ke Villa Badai, aku khawatir dia juga akan marah oleh pemimpin Villa dan berakhir dengan kematian yang tragis. Sialan kecil, kau penuh kebencian. Wajah Tetua Feng menjadi semakin kaku dan marah. Matanya sangat ganas. Dia menatap Suling dan meraung, bayar aku. Yuluo, dalam sekejap, Tetua Feng langsung menyerang. Gerakan tubuhnya sangat cepat. Dalam sekejap, dia datang ke tubuh Suling, diikuti oleh telapak tangan, yang mendarat di dada Suling. Boom! Dengan suara keras, Suling terkejut dan jatuh di bebatuan 10 meter jauhnya. Mulutnya memuntahkan darah dan wajahnya pucat. Namun, Tetua Feng sangat marah ketika dia melihat telapak tangannya tidak bisa mengejutkan Suling. Dia meraung, bunuh aku, pemimpin Villa muda dari Villa Fengbo, kau sialan. Sialan, Tetua Feng memiliki wajah yang ganas. Meskipun dia sudah tua, dia adalah seorang pejuang di wilayah Tianwu, caranya sangat kejam dan cukup ampuh untuk membunuh Suling. Pada saat ini, dia menyerang Suling lagi. Suling baru saja terkena telapak tangan. Jantungnya sakit dan dia terus memuntahkan darah. Tidak ada waktu untuk melarikan diri. Aku ingin kau mati. Tetua Feng meraung. Seketika, telapak tangannya langsung mengenai kepala Suling. Dengan telapak tangan ini, dia cukup percaya diri untuk membunuh Suling dan membantu Feng Shaoyu membalas dendam. Namun, ketika telapak tangan Tetua Feng hendak jatuh, pada saat kritis itu, sebuah pedang tajam menebas langsung. Pedang itu jatuh di antara Tetua Feng dan Suling dan langsung memisahkan mereka. Tanah di taman belakang langsung terpotong menjadi selokan sedalam 3 meter oleh pedang itu. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Tetua Feng, kau tidak bisa membunuh orang di paviliun Raja Pedang jika kau mau. Tetua Baiking tiba-tiba berdiri dan langsung pergi dari meja utama. Pedang panjangnya sedikit bergetar dan tubuhnya dingin. Dia menatap Tetua Feng dan berteriak keras. Baiking, kau harus mencari tahu apa yang kau lakukan. Orang ini baru saja membunuh pemimpin muda Feng. Kau seharusnya tahu apa artinya ini. Mata Tetua Feng tenggelam dan berkata dengan tegas. Kekuatan Baiking sangat kuat. Tetua Feng tahu ini. Dia tidak bisa langsung menggoyahkan Suling di depan Baiking. Mereka bertarung untuk hidup dan mati. Karena Feng Shaoyu telah kalah, mengapa dia tidak bisa mati? Tetua Baiking berkata dengan dingin. Feng Shaoyu adalah pemimpin Villa Fengbo, dan dia hanyalah seorang murid. Tetua Feng menatap Baiking dengan muram dan berteriak dengan suara yang dalam. Jika aku kalah, apakah dia akan membunuhku? Sementara Tetua Baiking sedang berbicara dengan Tetua Feng,
Su Ling segera berdiri dari tanah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Tetua Feng dengan dingin dan bertanya. Tentu saja, Tetua Feng berteriak dengan ganas. Hehe, karena aku kalah, dia bisa membunuhku, maka dia kalah, mengapa aku tidak bisa membunuhnya? Su Ling tersenyum dan bertanya. Kau hanya orang murahan, dan dia adalah pemimpin muda Villa Fengbo. Jika kau membunuhnya, kau akan menyinggung seluruh Villa Fengbo. Tetua Feng berkata dengan galak. Matanya merah dan dia sangat membenci Su Ling. Menyinggung seluruh desa badai, Su Ling tiba-tiba tercengang. Seketika, dia tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, memangnya kenapa? Apakah Villa Fengbo berani membunuhku langsung di rumah tuan kota-kota Raja Ming? Kau, Tetua Feng sangat marah dan wajahnya membiru. Dia berteriak, kenapa kau tidak berani? Saat itu, Ming Wang tiba-tiba berdiri, meregangkan tubuhnya, tersenyum dan berkata, makanan hari ini sepertinya tidak enak untuk dimakan. Tolong biarkan aku membunuh Su Ling. Tetua Feng meminta instruksi dengan suara keras. Penatua Feng, Anda pasti lelah setelah menyetir begitu lama. Raja telah menyiapkan kamar tamu. Anda dapat beristirahat terlebih dahulu. Ming Wang tersenyum dan berkata dengan lemah. Ming Wang, Penatua Feng tercengang. Ia tahu arti kata-kata Ming Wang dan memintanya untuk melepaskan Su Ling kali ini. Tetapi ia benar-benar tidak mengerti mengapa Ming Wang melakukannya. Hehe, apakah Penatua Feng tidak mendengar apa yang dikatakan Raja tadi? Raja Ming mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu, Penatua Feng terkejut dan marah, tetapi ia tahu bahwa ini adalah rumah kepala kota. Raja Ming memiliki kekuatan terbesar. Ia tidak dapat menentang Raja Ming. Kemudian, jenderal tua itu melihat murid-murid lain dari desa Fengbo dan berteriak, ayo pergi. Wajah Penatua Feng sangat muram. Ia membawa murid-murid dari Villa Fengbo dan tubuh Feng Shaoyu dan langsung meninggalkan taman belakang kota Raja Ming. Setelah Penatua Feng pergi, raut wajah Ming Wang menjadi semakin serius. Dia menyipitkan matanya, menatap Su Ling dengan wajah tanpa ekspresi, dan berkata dengan suara yang dalam, aku menantikanmu. Namun, jangan mengecewakanku. Setelah mengatakan itu, Raja Ming membawa orang-orang pergi. Su Lingleng berada di tempat dengan ekspresi bermartabat. Kata-kata yang diucapkan Raja Ming sebelum dia pergi memang penuh dengan makna yang dalam. Apa maksudmu? Aku akan mengawasimu. Ini membuat Su Ling bingung. Pada saat ini, Tetua Baiking datang ke Su Ling dengan ekspresi bermartabat dan berkata dengan suara yang dalam, besok aku akan pergi ke 100.000 gunung untuk berpartisipasi dalam uji coba mahasiswa baru. Apakah kamu yakin ingin berpartisipasi? Kamu membunuh Feng Shaoyu, Villa Fengbo tidak akan menyerah. Begitu aku memasuki 100.000 gunung, aku tidak bisa melindungimu lagi. Kamu harus berpikir jernih. Saat itu malam, bulan bersinar terang dan bintang-bintang pun tak banyak. Malam itu, berita tentang pembunuhan Feng Shaoyu oleh Su Ling menyebar seperti api, dan segera sampai ke Villa Badai di ibu kota kekaisaran. Pemimpin Villa Fengbo, setelah mendengar berita itu, rambutnya memutih dan matanya sayu dalam semalam. Matanya yang hitam penuh dengan darah. Malam itu, pemimpin Villa Fengbo langsung memberi perintah dan memerintahkan Tetua Feng, yang memimpin tim ke 100.000 gunung untuk berpartisipasi dalam uji coba mahasiswa baru, untuk membalas dendam atas kematian Feng Shaoyu, memenggal kepala Su Ling dan membawanya kembali ke Villa Fengbo. Kalau tidak, Tetua Feng tidak perlu kembali ke desa Fengbo. Ada sebuah rumah besar di kota Raja Ming. Kediaman ini secara khusus diberikan oleh Raja Ming ke kediaman bela diri Villa Fengbo. Tetua Feng duduk tegak dan tampak serius. Dia tidak bisa melihat ekspresi apapun dari wajahnya saat ini. Dia hanya menatap dingin ke arah para seniman bela diri di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak bisa menyalahkan pemimpin Villa Muda karena terbunuh. Jika saya tidak bisa membalaskan dendam pemimpin Villa Muda dan mengambil kepala Su Ling, saya khawatir saya tidak punya muka untuk melihat pemimpin Villa hidup-hidup. Saat ini, semua seniman bela diri yang duduk di depan Tetua Feng adalah seniman bela diri di atas 5 aspek Zenwu. Mereka adalah seniman bela diri yang dikirim oleh Villa Fengbo untuk mengawal murid-murid baru untuk menguji, yang mirip dengan pintu bagian dalam paviliun Jianwang, atau Akademi Seni Bela Diri dari Perguruan Tinggi Seni Bela Diri dan keberadaan mereka adalah untuk melindungi keselamatan para murid baru. Tetapi sekarang, murid baru yang paling penting, Feng Shaoyu, yaitu pemimpin Villa Muda mereka, terbunuh di depan mereka.
Jika mereka tidak dapat memenggal kepala Suling, apakah mereka masih memiliki martabat untuk kembali ke Villa Fengbo? Pada saat ini, mereka sangat marah dan ganas, dan berkata dengan dingin, Penatua Feng, pencuri suling hanyalah puncak ke-8 dari alam Yuanwu. Pemimpin villa kecil itu tidak menentangnya, hanya karena pemimpin villa kecil itu juga seorang seniman bela diri dari alam Yuanwu. Kami memiliki lebih dari selusin seniman bela diri dari alam Zhenwu. Yang terburuk seharusnya juga memiliki 5 puncak alam Zhenwu, dan yang terkuat mencapai 9 puncak alam Zhenwu. Tidak bisakah kita membunuh Suling? Penatua Feng berpikir lama, wajahnya sangat muram, dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun begitu, kamu tidak boleh ceroboh. Besok, murid-murid baru dari 3 kekuatan akan bergegas ke Gunung 100.000 untuk menjalani ujian hidup baru selama sebulan. Kemudian, ketika Suling memasuki Gunung 100.000, kamu akan mengikutinya dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Ya, salah satu seniman bela diri, sangat yakin, mengangguk dan berkata, bunuh dia di Gunung 100.000, langsung potong kepalanya dari lehernya, dan kemudian melemparkan tubuhnya ke binatang buas di pegunungan adalah penjelasan atas kematian pemimpin villa muda itu. Suling punya dendam terhadap desa badai kita. Dia harus mati kali ini. Benar, bunuh pemimpin muda villa kita dan permalukan villa badai kita. Jika kita tidak bisa membunuhnya kali ini, bagaimana kita bisa menghadapi pemimpin villa lagi? Lebih dari selusin seniman bela diri semuanya antusias dan murah hati. Mereka menghabiskan beberapa tahun berkultivasi di Villa Fengbo sebelum mereka hampir mencapai alam Zhenwu. Beberapa dari mereka hanya selangkah lagi dari alam Tianwu dan sangat kuat. Sekarang, pemimpin muda villa telah dipermalukan dan dibunuh. Mereka harus membalas dendam kepada pemimpin muda villa dan menghapus penghinaan. Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu untuk membunuh Suling. Aku akan lega jika kau melakukannya. Tetua Feng mengangguk. Dia tidak bisa menahan napas lega. Pembunuhan Feng Xiaoyu memiliki dampak yang terlalu besar dan kemungkinan akan merusak keseimbangan kekuatan kekaisaran. Jika kau tidak dapat membunuh Suling dan menjelaskannya kepada desa Fengbo, itu akan terus bergejolak dan menjadi titik konflik antara desa Fengbo dan Paviliun Jianwang. Di kota dinasti Ming, di rumah besar lainnya, rumah besar itu lebih mewah. Orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang dari keluarga kerajaan. Larut malam, mata sang pangeran sedikit terpejam, tetapi dia tidak tidur. Dia duduk di kamar, dan 5 sosok muncul diam-diam di kamarnya. Pangeran tertua perlahan membuka matanya, diarahkan ke 5 orang di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, kalian semua adalah seniman bela diri di wilayah Tianwu. Aku meminta kalian untuk datang hanya untuk satu tujuan, yaitu, untuk membunuh Suling di 100.000 gunung dan membawa kepalanya kepadaku. Aku tidak perlu mengajari kalian apa yang harus dilakukan. Aku tidak ingin ini ada hubungannya dengan keluarga kerajaan. Bawahan mengerti. Salah satu dari mereka, tampak sangat serius, berkata langsung. Baiklah, selama kalian dapat membasmi Suling, ketika pangeran naik tahta menjadi kaisar, kalian semua akan diberikan gelar resmi dan ksatria. Pangeran Agung berjanji. Terima kasih, Pangeran. Kelima orang itu sangat bersemangat. Meskipun mereka adalah seniman bela diri di wilayah Tianwu, tangan mereka berlumuran darah terlalu banyak dan tidak disambut oleh seniman bela diri lainnya. Namun sekarang, selama mereka membunuh Suling sesuai dengan apa yang dikatakan Pangeran Besar berjanji kepada mereka bahwa mereka bisa menjadi pejabat di keluarga kerajaan. Baiklah, pergilah, bersihkan semuanya dan jangan tinggalkan petunjuk apapun. Pangeran Besar melambaikan tangannya, memberi isyarat agar kelima orang itu bisa langsung pergi, dan berkata dengan lemah. Kelima orang itu, yang mengerti maksud Pangeran Besar, meninggalkan ruangan dalam sekejap. Keesokan paginya, Suling bangun. Dia tidak tidur sepanjang malam dan selalu waspada. Dia mengira orang-orang di Villa Fengbo akan menyerangnya tadi malam, tetapi yang mengejutkannya, suasana tenang tadi malam tanpa pasang surut. Dia terkejut dengan ketenangan yang aneh ini. Ling mandi dan meninggalkan kamar. Saat ini, Wang Huan dan Su Xiaomei telah menunggunya di luar pintu. Melihat Suling keluar, Wang Huan melangkah maju dengan cepat dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin ingin mencoba di 100.000 gunung? Orang-orang di Villa Fengbo pasti mengawasimu. Su Xiaomei, dengan wajah tegas, berdiri di depan Suling dan berkata, Kakak Su, maukah kamu kembali ke Paviliun Jianwang bersamanya?
Kami tidak akan berpartisipasi dalam uji coba mahasiswa baru ini. Su Ling menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata sambil tersenyum, aku sudah sampai pada langkah ini. Jika aku mundur lagi, jiwa seni bela diriku akan frustrasi. Jalan seni bela diri harus terus maju dengan berani. Jika aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kematian, aku khawatir aku tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke seni bela diri yang paling kuat. Kemudian Su Ling mengulurkan tangan, membelai rambut Su Xiaomei dan berkata, adik kecil, kakak Su ingin menjadi pria yang bisa melindungimu, bukan pria yang selalu bersembunyi di belakangmu. Su Xiaomei tercengang ketika mendengar ini. Dia telah memikirkan tentang bagaimana melindungi Su Ling dari bahaya kehidupan sejak tadi malam. Tetapi sekarang, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Su Ling, Su Xiaomei tiba-tiba mengerti alasan mengapa Su Ling bersikeras untuk berpartisipasi dalam uji coba mahasiswa baru. Su Ling ingin tumbuh dan menjadi lebih kuat. Menghindari uji coba dan bertarung hanya akan membuat jiwa seni bela diri frustrasi dan membuat seniman bela diri berhenti. Su Ling tidak ingin mundur. Dia bertekad untuk menjadi lebih kuat. Tujuannya adalah untuk lebih melindungi keselamatan Su Xiaomei. Hati Su Xiaomei bergetar, menatap mata Su Ling dan berkata, Saudara Su, setelah kamu memasuki 100.000 gunung, kamu tidak boleh meninggalkan pandanganku. Hehe, adik kecil, aku tahu. Su Ling tersenyum dan berkata. Tak lama kemudian, Su Ling menatap Wang Huan dan berkata, Kakak Wang, ayo berangkat. Hari ini, kita semua akan pergi ke 100.000 gunung. Wang Huan mengangguk. Ia mengakui bahwa Su Ling benar. Bagi seorang seniman bela diri, begitu ia memilih untuk mundur, itu pasti akan membuat hati seni bela diri menjadi frustrasi. Karena mundur berarti hati seni bela diri tidak teguh. Dan mereka yang tidak teguh hati seni bela diri tidak dapat melangkah ke seni bela diri yang paling kuat. Su Ling bertekad untuk mengejar seni bela diri yang paling kuat. Bahkan jika ada lautan pedang dan api di depannya, aku khawatir ia akan berhasil. Terlebih lagi, apakah ini ujian mahasiswa baru yang kecil? Apakah ia akan mundur? Jelas tidak. Wang Huan menatap Su Ling dengan penuh penghargaan dan berkata sambil tersenyum, Su Ling, jangan tinggalkan aku terlalu jauh setelah memasuki 100.000 gunung. Begitu, kakak Wang. Su Ling menatap pria di depannya dan berkata dengan senyum masam. Ketiganya meninggalkan kediaman mereka dan bergegas menuju rumah kepala kota di kota Mingwang. Ketika ketiga Su Ling tiba di kediaman kepala kota, para seniman bela diri lainnya telah tiba. Melihat ketiga Su Ling terlambat, para seniman bela diri lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Su Ling dengan dingin. Su Ling benar-benar berani untuk terus berpartisipasi dalam persidangan. Apakah dia tidak tahu bahwa Feng Bo Villa telah memerintahkannya untuk dibunuh? Ya, Su Ling tidak ingin mati. Dia hanya seorang pejuang di 8 puncak alam seni bela diri Yuan. Bisakah dia menahan pengejaran seluruh Feng Bo Villa? Terlebih lagi, begitu dia memasuki gunung 100.000, tetua Bai Qing tidak dapat melindunginya lagi. Apakah dia tidak yakin dia akan mati? Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Su Ling. Tidak diragukan lagi, tadi malam adalah waktu terbaik bagi Su Ling untuk pergi dari sini. Mereka semua berpikir bahwa Su Ling akan melarikan diri dan tidak akan berpartisipasi dalam persidangan lagi. Bagaimanapun, Storm Villa akan membunuh Su Ling, tetapi sekarang Su Ling benar-benar muncul, yang sungguh luar biasa. Kemunculan Su Ling saat ini membuat semua orang di Feng Bo Villa merasa heboh, karena mereka telah menerima perintah harus membunuh dari Feng Bo Villa. Bagaimanapun, mereka harus mengambil kepala Su Ling dengan segala cara dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemimpin muda villa yang telah meninggal itu. Jika Su Ling melakukan pekerjaan dengan baik sebagai kura-kura yang menyusut, melarikan diri dari kota Raja Ming, kembali ke pavilion Raja Pedang, dan bersembunyi di pavilion Raja Pedang sepanjang waktu, sungguh sulit bagi orang-orang di Feng Bo Villa untuk mengejutkan dan membunuh Su Ling. Namun siapa yang mengira bahwa Su Ling berani bersikap begitu sombong, mengetahui bahwa orang-orang di Feng Bo Villa ingin membunuhnya, tetapi dia berani muncul di sini. Bajingan sialan ini benar-benar berani muncul. Setelah memasuki gunung 100.000, orang-orang kita di Villa Feng Bo harus menghancurkannya berkeping-keping. Ya, mengupas kulitnya, menjepitnya, dan mematahkan tulangnya adalah hal yang baik, agar dia tidak bisa mati dengan baik, untuk memperingatkan roh pemimpin villa muda di surga. Para seniman bela diri di Villa Feng Bo, baik murid generasi baru atau mereka yang telah lama diatur di alam Zhenwu,
semua menatap Suling dengan amarah di mata mereka dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak diragukan lagi, saat ini, bagi orang-orang ini, keberadaan Suling adalah duri di mata dan duri di daging. Mereka ingin membunuhnya. Pangeran itu tersenyum dingin. Dia tahu bahwa Suling tidak akan mundur. Dia pasti akan muncul di sini dan pergi ke Gunung 100.000 untuk berpartisipasi dalam uji coba mahasiswa baru. Semua ini, seperti yang diharapkannya, dia menatap Suling dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya, Suling, setelah kamu memasuki 100.000 gunung, akan ada 5 seniman bela diri Tianwu yang menunggumu. Aku benar-benar tidak percaya kamu dapat membunuh seniman bela diri Tianwu itu di langit. Suling menutup telinga terhadap komentar orang-orang di sekitarnya. Dia tetap tenang dan kalem. Dia hanya dengan tenang datang ke Bai Qingchang dan berkata, tolong yakinlah bahwa aku akan keluar hidup-hidup. Mahasiswa baru memasuki 100.000 gunung untuk berpartisipasi dalam uji coba hingga 1 bulan. Di 100.000 gunung ini, ada monster yang tidak kalah ganasnya dari pegunungan Warcraft, serta banyak harta karun rahasia dan obat-obatan berharga yang berharga. Setelah mahasiswa baru masuk, mereka perlu memburu monster dan mengumpulkan obat-obatan harta karun, atau menemukan harta karun rahasia. Setelah 1 bulan, prajurit yang dapat meninggalkan 100.000 gunung hidup-hidup dan mendapatkan harta karun terbanyak akan menjadi yang pertama dalam uji coba mahasiswa baru. Persyaratan ujian ini tampaknya sangat sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit. Karena kamu tidak tahu berapa banyak obat-obatan dan harta karun berharga yang telah dikumpulkan orang lain, jadi jika kamu ingin memenangkan ujian akhir, kamu harus mendapatkan harta karun sebanyak mungkin. Hanya dengan cara ini kamu dapat memiliki kesempatan untuk menang. Penatua Bai Qing menatap Suling dalam-dalam. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, aku telah menyampaikan idemu kepada pemimpin pavilion. Dia berkata bahwa dia mendukungmu untuk terus berpartisipasi dalam persidangan, tetapi kamu harus kembali hidup-hidup. Baiklah, aku akan kembali hidup-hidup. Suling mengangguk dan berkata dengan tegas, mereka yang ingin membunuhku pada akhirnya akan membayar harganya. Segera, mata Suling menjadi dingin. Dia menatap Penatua Feng dan Pangeran dengan dingin. Mata seperti itu benar-benar membuat orang bergidik. Penatua Feng dan Pangeran Agung secara alami merasakan permusuhan dari Suling pada awalnya. Namun, mereka tidak peduli. Bagaimanapun, dengan kekuatan Suling, tidak ada gunanya untuk dipedulikan. Ujian mahasiswa baru ini adalah saatnya untuk membunuh Suling, dan Gunung 100.000 ini adalah tempat tulang-tulang Suling dikuburkan. Suling, kau akan mati. Belum lama ini, ketika semua orang datang ke rumah kepala kota-kota Raja Ming datang perlahan. Dia sama bersemangatnya seperti kemarin, dengan beberapa senyum dangkal di wajahnya. Mata Raja Ming pertama-tama menyapu Suling, dan kemudian menatap Pangeran Besar, Tetua Feng dan yang lainnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba terbatuk dan berkata, hadirin sekalian, pergilah ke Gunung 100.000 hari ini untuk mencoba. Dalam 30 hari, Raja akan berada di sini menunggu kemenangan kalian. Namun, beberapa dari kalian pasti tidak dapat meninggalkan Gunung 100.000 hidup-hidup. Saya menyarankan kalian untuk lebih berhati-hati di Gunung 100.000. Terutama, manusia lebih ganas daripada binatang buas. Setelah mengatakan ini, Ming Wang berkata sambil tersenyum, kalian bisa bersiap untuk pergi. Suling melepaskan kekuatan jiwanya dan memasuki Naji. Dia memeriksa dengan saksama barang-barang yang dibawanya. Selain ratusan pil guyuan, dia juga secara khusus memurnikan beberapa pil 5 tingkat untuk mengisi kembali tubuhnya dan memulihkan ki misteriusnya sendiri. Setelah memastikan barang-barangnya benar, Suling menatap Su Xiaomei dan Wang Huan dengan mata tegas dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Bagus. Su Xiaomei dan Wang Huan saling memandang dan langsung mengangguk. Suling tidak ragu lagi dan langsung berangkat. Dia sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke rumah kepala kota. Su Xiaomei dan Wang Huan juga melepaskan ki misterius untuk mengimbangi Suling. Di kabinet Raja Pedang, murid-murid lainnya, melihat Suling berangkat, semua mengikuti Suling. Dan Cangkong tidak ragu-ragu melihat murid-murid pavilion Jianwang berangkat satu demi satu di perguruan tinggi Danwu. Dia meminta semua murid perguruan tinggi Danwu untuk mengambil bagian dalam uji coba untuk bergegas ke 100.000 gunung. Mata Tetua Feng sangat suram dan berkata dengan dingin, tidak mungkin.
Ambil kepala Suling dengan cara apapun. Setelah mengatakan ini, para murid dari Villa Fengbo juga berangkat menuju Gunung 100.000. Pangeran tertua selalu menyipitkan matanya, memberitahu Pangeran ke-9 dan Putri Fuling, dan berkata, kalian berdua, ingatlah untuk tidak terlalu dekat dengan Suling. Pangeran ke-9 dan Putri Fuling tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Pangeran Besar, tetapi mereka semua mengangguk dan bergegas ke Gunung 100.000. Murid-murid keluarga kerajaan lainnya juga mengikuti jejak Pangeran ke-9 dan Putri Fuling. Pada saat ini, Brigade 1.000 orang yang perkasa, yang hampir semuanya adalah seniman bela diri di wilayah Yuan dan Zhenwu, pergi ke Gunung 100.000 untuk diadili pada saat yang sama 100.000 gunung. Teknik tubuh Suling sangat cepat. Untungnya, Su Xiaomei dan Wang Huan memiliki kultivasi alam yang lebih tinggi daripada Suling, dan hampir tidak dapat mengimbangi kecepatan gerak Suling. Suling, teknik tubuhmu sangat luar biasa. Wang Huan terkejut. Dia mengikuti Suling sepanjang jalan. Dengan kultivasi alamnya, dia hanya bisa mengimbangi, tetapi dia tidak dapat dengan mudah mengejar Suling. Wang Huanxi tidak ragu bahwa jika Suling mengerahkan teknik ini secara ekstrim, dia tidak dapat mengimbangi sama sekali. Hehe, Dharma ini diajarkan oleh seniorku. Kakak seniorku dan aku semua adalah Dharma ini. Suling tersenyum dan menjelaskan. Saat ini, di kakinya, cahaya bintang redup muncul. Ini adalah langkah bintang. Ini adalah teknik tubuh yang berasal dari formula penciptaan dan bintang-bintang. Ini sangat luar biasa. Suling mempelajari teknik tubuh ini dan mempraktikkannya secara ekstrim. Bagaimanapun, bagi seorang seniman bela diri, hal terpenting selain keterampilan adalah teknik tubuh. Karena kekuatan gerakan tubuh akan secara langsung menentukan apakah seorang prajurit dapat menghindari serangan dan menghindari kejaran musuh-musuhnya. Suling tidak berani takut dikejar dan dibunuh oleh beberapa kekuatan besar dan bersikeras datang ke 100.000 gunung untuk menguji. Hal yang diandalkannya memiliki gerakan tubuh yang kuat ini. Dia yakin bahwa bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan mereka yang datang untuk membunuhnya, dia bisa melakukannya selama dia menggunakan gerakan tubuhnya dan menghindari serangan-serangan ganas itu. Suling, seseorang mengikutimu. Tiba-tiba, kucing hitam yang berbaring di lautan amarah Suling tiba-tiba terbangun dan berkata dengan suara yang dalam, ada lebih dari selusin prajurit di wilayah Zhenwu. Kucing hitam itu sekarang menjadi 3 kali lipat dari wilayah Tianwu, dengan persepsi yang luar biasa. Suling tentu tidak akan meragukan pernyataan kucing hitam itu. Dia segera mengangguk dan berkata, seberapa jauh mereka dariku? 3 mil di belakangmu. Kucing hitam itu berkata dengan dingin, apakah kamu ingin membunuh mereka? Untuk saat ini belum. Kita baru saja memasuki 100.000 gunung. Sekarang kita masih berada di pinggiran 100.000 gunung. Kita akan melawan mereka setelah kita memasuki area pusat 100.000 gunung. Suling mengerutkan kening, tampak serius, dan berkata dengan dingin. Suling tahu betul bahwa selusin petarung di wilayah Zhenwu mungkin adalah yang dikirim oleh Villa Fengbo. Tujuannya jelas untuk membunuhnya. Namun, itu termasuk area pinggiran 100.000 gunung, dan ada banyak seniman bela diri. Jika Suling mengeluarkan kartunya di sini dan membunuh selusin seniman bela diri, mudah untuk menarik perhatian seniman bela diri lainnya. Oleh karena itu, Suling memutuskan untuk memikat musuh secara mendalam, menarik lebih dari selusin pejuang ke tengah 100.000 gunung, dan kemudian membunuh mereka. Baiklah, lakukan apa yang kau katakan. Kucing hitam itu seharusnya berkata bahwa ia dapat merasakan perubahan Suling. Setelah begitu banyak krisis hidup dan mati, pertimbangan Suling terhadap masalah menjadi semakin menyeluruh. Ia benar-benar bijaksana dan mengagumkan. Tetapi bagaimana dengan adik perempuanmu dan Wang Huan? Apakah kau ingin melibatkan mereka? Aku dapat merasakan bahwa selain belasan praktisi bela diri sejati, ada beberapa praktisi bela diri yang lebih kuat yang juga menunjukkan niat mereka untuk membunuhmu. Kucing hitam itu memperingatkan, tentu saja kita tidak dapat melibatkan mereka. Mata Suling tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan tenang, nanti, aku akan mencari kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Tujuan orang-orang itu adalah untuk membunuhku dan tidak akan melakukan apapun pada adik perempuanku dan Wang Huan. Yah, bagaimanapun juga aku ada di tubuhmu. Tidak mudah untuk membunuhmu kecuali jika itu adalah orang kuat Tianwu tingkat tinggi. Kucing hitam itu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam,
membiarkan adik perempuanmu dan Wang Huan mengikutimu hanya akan membawa mereka ke dalam bahaya dan menyeretmu ke bawah. Begitu pertempuran pecah, mereka mungkin menjadi beban bagimu. Bagus, Su Ling berpikir begitu. Meskipun adik perempuannya kuat, dia masih jauh lebih buruk daripada Xiao Hei. Nanti, prajurit yang datang untuk memburu Su Ling hanya akan menjadi semakin kuat, yang sulit untuk ditangkis. Saat itu, baik Su Xiaomei maupun Wang Huan akan berada dalam bahaya. Su Ling tidak ingin Su Xiaomei dan Wang Huan jatuh ke dalam krisis. Baiklah, kalau begitu cari kesempatan untuk menyingkirkan adik perempuanmu dan Wang Huan. Aku akan membantumu mengamati lingkungan dan medan sekitar dan menemukan tempat terbaik untuk bertarung. Kucing hitam itu melepaskan kekuatan jiwanya. Ia menggunakan persepsinya untuk menilai apakah ada bahaya di sekitarnya. Metode tubuh Su Ling sangat cepat. Ia sengaja berpura-pura baik-baik saja dan terus bergegas ke kedalaman 100.000 gunung. Pada saat ini, Su Ling secara tidak sadar mempercepat langkahnya. Dia ingin segera sampai di tengah 100.000 gunung. Wang Huan dan Su Xiaomei mengikuti Su Ling dari dekat. Setelah merasakan bahwa Su Ling semakin cepat, Wang Huan langsung bingung. Su Ling, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba mempercepat? Wang Huan punya cara yang luar biasa. Tadi, kecepatan Su Ling sangat cepat, dan dia hampir tidak bisa mengimbanginya. Sekarang Su Ling mempercepat langkahnya. Jelas agak sulit baginya untuk mengimbangi Su Ling. Tidak apa-apa, kita memasuki area pinggiran 100.000 gunung. Jika kita ingin memperlebar jarak dengan seniman bela diri lainnya, kita harus segera memasuki area tengah. Su Ling tersenyum dan menjelaskan. Su Ling langsung bertanya, Wang Huan, kita akan memasuki area tengah nanti. Jika kita tidak sengaja terpisah, kamu harus menjaga adik perempuanku dengan baik. Saat berbicara, Su Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan memperlihatkan sedikit warna berwibawa di wajahnya. Wang Huan melihat semua perubahan di wajah Su Ling. Dia tahu karakter Su Ling dan tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi sebelum Su Ling bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin. Wang Huan berjanji. Baiklah, dengan kata-katamu, aku merasa lega. Su Ling tersenyum dan mengangguk. Segera, dia menatap Su Xiaomei dan berkata dengan suara yang dalam, adik perempuan, berjanjilah pada kakak Su bahwa kamu harus melindungi dirimu sendiri dan selalu mengikuti Wang Huan. Kakak Su, apa yang akan kamu lakukan? Su Xiaomei menatap Su Ling dengan mata besar dan ekspresi yang sangat serius. Kalian berdua tidak aman bersamaku. Su Ling mendesah tak berdaya, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, adik perempuan, berjanjilah padaku bahwa kamu harus menjaga dirimu sendiri dengan baik. Tunggu aku menemukanmu. Setelah mengatakan itu, mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Dia langsung menawarkan 4 suandan di tubuhnya. Momentum seluruh orang itu melonjak ke ekstrim dalam sekejap, dan bintang-bintang penuh dengan cahaya di kakinya. Su Ling menatap Su Xiaomei dan Wang Huan dalam-dalam. Kemudian dia mengambil langkah bintang untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan bergegas lebih dalam ke 100.000 gunung. Su Xiaomei dan Wang Huan tertegun di tempat untuk waktu yang lama, dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Mereka berdua memperhatikan sosok Su Ling yang bergerak dan tidak berani mengejar dengan mudah, karena mereka tahu bahwa Su Ling sengaja melemparkan mereka. Kakak Su, Su Xiaomei tampak bingung. Pada saat ini, Su Ling berteriak, mereka yang ingin membunuhku benar-benar mampu. Ikutlah denganku. Su Xiaomei dan Wang Huan tiba-tiba menyadari bahwa Su Ling pergi dengan sengaja untuk mengalihkan perhatian mereka yang mengejar dan membunuh, dan mempercayai kata-kata itu. Hampir pada saat yang sama, tidak jauh di belakang mereka, beberapa sosok melesat keluar, semuanya mengejar Su Ling. Su Ling sangat cepat dan berjalan di antara 100.000 gunung, ratusan ribu gunung bergulung-gulung, binatang buas terus mengaum, dan hutan miasma dapat terlihat di mana-mana. Su Ling bergerak bolak-balik di antara mereka, diikuti oleh puluhan sosok di belakangnya. Sosok-sosok itu semua menatap Su Ling seperti serigala dan ingin menangkap dan membunuh Su Ling di sana. Su Ling tidak berani berhenti. Pada saat ini, kucing hitam di tubuhnya melompat ke bahunya. Su Ling, tempat terbaik untuk bertarung adalah 10 mil di depan. Ada pepohonan lebat dan cocok untuk menghindar. Saat ini, ada terlalu banyak musuh dan perlu tarik tambang. Kucing hitam itu terlihat sangat bermartabat. Persepsinya luar biasa.
Ia tahu bahwa ada semakin banyak seniman bela diri yang mengejar suling di belakang suling. Bahkan jika suling kuat dan memilikinya, masih sulit untuk menangkis jika ia menghadapi puluhan seniman bela diri pada saat yang sama. Oleh karena itu, adalah kebijakan terbaik untuk memilih medan yang tepat untuk bertarung dan mengandalkan medan tersebut. Baiklah, bawa aku ke sana seperti yang kau katakan. Mata suling sangat tegas. Para seniman bela diri yang mengikutinya bersikap bermusuhan terhadapnya dan jelas-jelas datang untuk membunuhnya. Beberapa seniman bela diri, suling, bahkan lebih dikenal. Mereka seharusnya adalah seniman bela diri di Villa Fengbo. Tidak diragukan lagi bahwa pembunuhan suling terhadap Feng Xiaoyu telah menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Villa Fengbo akan membasminya, bahkan dengan cara apapun. Pada saat ini, suling mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Xiao Hei, jangan biarkan. Orang-orang ini memandang rendah kita. Karena mereka berani mengejarku, aku akan membiarkan mereka tidak kembali." Yah, kau benar. Kucing hitam itu mengangguk. Idenya saat ini mirip dengan suling. Dia harus mencoba membunuh para seniman bela diri di belakangnya. Pada saat ini, para seniman bela diri yang mengikuti suling telah membentuk sebuah kamp dengan sebanyak 30 orang. Orang-orang ini adalah yang terlemah dan memiliki kekuatan wilayah Zhenwu. Mereka memasuki 100.000 gunung bukan untuk diadili, tetapi untuk membunuh suling. Bajingan kecil sialan ini berlari sangat cepat. Seniman bela diri dari Villa Fengbo, dengan tatapan yang sangat dingin dan garang, menatap sosok suling yang bergerak cepat dan berkata dengan suara yang dalam. "Ya, teknik tubuh apa yang telah dikembangkan anak ini? Aku juga seorang seniman bela diri di puncak 9 puncak alam Zhenwu. Aku tidak bisa mengimbangi kecepatannya." Seniman bela diri lain, juga dari desa Fengbo, tampak bingung. Dia mengikuti suling dari dekat, tetapi dia tidak bisa mengejar suling. Selain para Wuze dari Villa Fengbo, ada juga sekelompok Wuze yang datang dari keluarga Ye, ibu kota kekaisaran, untuk membunuh suling. Para prajurit ini hampir semuanya adalah prajurit di wilayah Tianwu. Sebelumnya, semua petarung yang dikirim oleh keluarga Ye untuk mencegat suling telah dihancurkan. Demi membunuh suling, keluarga Ye tidak ragu menggunakan informasi orang dalam untuk mengirim sekelompok petarung ini ke wilayah Tianwu, yang jumlahnya mencapai 8 orang. 8 pendekar seni bela diri Tianwu itu sangat cepat. Mereka langsung meninggalkan pendekar seni bela diri Zhenwu yang dikirim oleh Fengbo Zhuang. Tujuan mereka adalah mengambil kepala suling dan membawanya kembali ke rumah Ye. Para pendekar seni bela diri di Villa Fengbo itu mengerutkan kening dan terkejut saat melihat 8 pendekar seni bela diri di wilayah Tianwu itu saling menembak. Berapa banyak orang yang telah disinggung suling dan seberapa kuat dia? Tidak terbayangkan untuk langsung mengirim pendekar seni bela diri di wilayah Tianwu untuk membunuhnya. Kau tahu, dia hanya seorang pendekar seni bela diri di 8 puncak wilayah Yuanwu. Ya, sepertinya mustahil bagi kita untuk mengambil kepala suling. Para pendekar seni bela diri dari Villa Fengbo sepenuhnya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengambil kepala suling dari para pendekar seni bela diri di wilayah Tianwu itu. Pokoknya, asal kita bisa melihat suling terbunuh dengan mata kepala sendiri, kita akan menjelaskannya kepada pemimpin villa saat kita kembali ke Villa Fengbo. Benar, suling tidak mati. Kita tidak bisa menyalahkannya. Kita tidak punya muka untuk kembali ke Villa Fengbo. Bahkan jika kita tidak bisa mengambil kepala suling, asal kita bisa memotong lengan suling dan membuktikan bahwa suling memang terbunuh, pemimpin villa pasti tidak akan menyalahkan kita saat kita kembali ke Villa Fengbo. Para seniman bela diri dari Villa Fengbo itu berbicara tentang Tao. Suatu hari, para pejuang di dunia seni bela diri datang untuk membunuh suling secara langsung. Mereka yakin bahwa meskipun suling memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia pasti akan mati kali ini. Suling berlari kencang sepanjang jalan dan tidak berani berhenti. Bintang-bintang bersinar di bawah kakinya, dan langkah bintang membuatnya berevolusi hingga ekstrim. Tidak lama kemudian, suling tiba di sebuah lembah dengan medan yang curam. Suling menatap lingkungan sekitarnya dengan dingin dan berkata, "Xiao Hei, apakah ini tempat yang kamu katakan sebelumnya?" "Tidak buruk, medan di sini curam, ada tebing di kedua sisi. Hanya ada 1 pintu keluar dan 1 pintu masuk di depan dan belakang. Orang-orang itu hanya bisa masuk dari belakang jika mereka ingin membunuhmu. Kamu tidak akan diserang dari semua sisi jika kamu bertarung di sini. Selain itu, jika kamu membunuh di sini, kamu tidak akan ditemukan oleh orang lain."
Kucing hitam itu menjelaskan. Begitu, Suling mengangguk sambil berpikir. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba tenggelam dan berkata, di belakang, ada 8 seniman bela diri di wilayah Tianwu yang mengikuti. Kamu benar, kamu memang 8 seniman bela diri di wilayah Tianwu. Kucing hitam itu mengerutkan kening dan sepasang mata kucing hitam yang dicat menjadi sangat dingin. Ia memamerkan giginya, menatap pintu belakang, dan berkata dengan suara yang dalam, Suling, bersiaplah untuk bertarung. Bagus, Suling mengangguk dengan berat. 8 prajurit wilayah Tianwu mengejar dan membunuh Suling bersama-sama. Bahkan jika Suling dapat melarikan diri lagi, ia tetap akan saling berhadapan pada akhirnya. Suling tidak lagi ragu-ragu dan berkata dengan serius, Xiao Hei, aku siap. Mendengar apa yang dikatakan Suling, kucing hitam itu tidak lagi ragu-ragu dan langsung masuk ke dalam kemarahan Suling. Setelah memasuki lautan gas, kucing hitam itu menyuntikkan gas misteriusnya sendiri ke lautan gas Suling. Di lautan Qi, 4 suandan seukuran kepalan tangan dengan panik menyerap suanki dari kucing hitam itu. Bobo, 4 suandan menyerap suanki kucing hitam itu dan mengembang dengan liar. Mata Suling sedikit tertutup dan menyerap kekuatan kucing hitam itu dengan gila-gilaan. Seiring berlalunya waktu, seluruh momentumnya tiba-tiba melonjak beberapa kali dan langsung mencapai alam Tianwu. Mengandalkan kekuatan kucing hitam, Suling meningkatkan kultivasi alam ke alam Tianwu untuk waktu yang singkat. Kemudian, dia dengan sengaja menekan kultivasi alamnya dan menunggu kedatangan 8 prajurit alam Tianwu. Benar saja, tepat ketika Suling melakukan semua ini, dia hanya mendengar suara, mengi, dan 8 sosok muncul di garis pandang Suling. Di antara 8 sosok itu, ada 8 orang tua bungkuk, seorang pria parubaya kekar dan seorang pria parubaya dengan pelipis putih. Kesamaan dari 8 orang ini adalah bahwa mereka semua memiliki kekuatan yang kuat untuk mencapai wilayah Tianwu. Pada saat ini, mereka berdelapan datang ke daerah lembah ini. Ketika mereka berhenti, seluruh lembah bergetar dan hampir runtuh. Apakah kamu tidak terus berlari? Di antara 8 sosok itu, seorang pria tua berambut putih tiba-tiba keluar, menatap Suling dengan dingin dan bertanya. Suling tersenyum beberapa kali, menatap lelaki tua berambut putih itu dan berkata samar, sejak awal, aku tidak melarikan diri. Aku datang ke sini hanya karena ini adalah makam yang kupilih untukmu. Nanti, kalian berdelapan akan mati di sini dengan tenang. Hehe, pamerkan lidahmu. Pada saat ini, lelaki parubaya lainnya dengan pelipis putih berkata dengan acuh tak acuh, aku adalah tetua keluarga Ye. Sudah waktunya untuk mengakhiri keluhanmu dengan keluarga Ye. Setelah mengatakan itu, tubuh lelaki parubaya itu tiba-tiba bergetar, dan aura misterius yang menakutkan dan mendominasi melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah melepaskan ki misterius di tubuhnya, lelaki parubaya itu segera melangkah ke arah Suling dan berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu mengapa sekelompok sampah itu tidak dapat membunuhmu. Aku dapat mematahkan lehermu dengan satu tangan, seorang seniman bela diri di alam seni bela diri Yuan. Jangan ceroboh. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening, menatap dingin ke arah pria parubaya itu dan berkata, jangan lupa berapa banyak seniman bela diri di keluarga Ye yang tewas di tangan orang ini. Jangan khawatir, tetua tertinggi. 8 dari kita akan bertarung bersama kali ini. Jika kita tidak bisa membunuhnya, apa wajah kita? Untuk kembali ke rumah Ye. Pria parubaya itu tersenyum. Ya, pria tua berambut putih itu segera mengangguk dan berkata, buat keputusan cepat. Potong kepala Suling dan biarkan tubuhnya di alam liar. Bagaimanapun, ini adalah Gunung 100.000, tempat di mana binatang buas berkeliaran. Kita tidak boleh tinggal lama. Baiklah, begitu. Mata pria parubaya itu tiba-tiba tenggelam dan berkata, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah memperhatikan Suling. Tampaknya baginya, Suling, seorang pejuang tingkat ini, benar-benar rentan. Selama dia mau, dia bisa menghancurkan Suling sampai mati. Seketika, mata pria parubaya itu sangat dingin. Dia menatap Suling dan berkata dengan suara yang dalam, mati saja untukku. Pada saat itu, pria parubaya itu langsung menyerang. Ki misterius di tubuhnya menjadi gila dan gelisah. Jejak telapak tangan yang sombong, terbungkus dalam ki misterius yang mengerikan, menepuk keras kepala Suling. Hampir pada saat yang sama, Suling menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya. Momentum yang sengaja dia tekan meledak dengan gila saat ini. Mati, Suling berteriak tanpa ragu.
Dia langsung melepaskan semua kekuatannya dan memukul tangan kanannya dengan keras. Boom! Setelah suara keras, tinju berat suling langsung menembus jantung pria parubaya itu. Untuk waktu yang lama, darah berderak terus-menerus dan dengan panik mengalir keluar dari jantung pria parubaya itu. Pria parubaya itu tampak terkejut dan tatapan matanya sangat tajam. Dia merasa sangat aneh. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana mungkin dia dibunuh oleh suling tanpa alasan? Sebagai seorang seniman bela diri di alam Tianwu, pria parubaya itu benar-benar telah melangkah ke ambang jalan seni bela diri. Bagaimanapun, seni bela diri di wilayah Tianwu dapat mewujudkan realisasi Xuanqi, mewujudkan sayap gasifikasi Xuanqi, dan melepaskan Xuanqi mereka sendiri sebagai senjata. Dapat dikatakan bahwa setelah memasuki alam Tianwu, prajurit memiliki lebih banyak cara bertarung, seperti membuka pintu ke dunia baru. Namun sekarang, pria parubaya itu bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan metode bertarungnya. Dia telah dibunuh oleh suling yang tiba-tiba menembak. Pukulan suling benar-benar terlalu berat dan langsung menembus jantungnya. Tampaknya pada saat itu, bahkan hatinya hancur. Ini, bagaimana mungkin? Pria parubaya itu terus gemetar di matanya dan tampak ketakutan. Dia tidak percaya bahwa dia akan dibunuh sampai dia mati. Atau dibunuh oleh semut pengganggu suling yang rentan. Dia tidak mau. Pada saat ini, ada keputusasaan di matanya. Dia menatap suling. Matanya sangat sedih. Dia jatuh ke tanah dan langsung mati. Darahnya menodai tubuhnya menjadi merah. Tangan kanan suling berlumuran darah. Dia sengaja menekan momentumnya agar para pejuang yang sok suci di wilayah Tianwu ini tidak peduli. Begitu saja, pria parubaya itu tiba-tiba dibunuh oleh suling karena dia meremehkan suling. Hehe, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak akan terbunuh saat mencapai wilayah Tianwu? Mata suling sangat dingin dan tersenyum. Kemudian, dia berhenti menekan momentumnya dan sepenuhnya melepaskan kekuatan kucing hitam ke dalam tubuhnya, langsung mencapai 3 wilayah Tianwu. Pada saat ini, dia menatap dingin ke-7 orang di depannya. Hampir semuanya adalah 5 petarung berat di Tianwu. Pria tua berambut putih itu adalah 7 petarung berat di Tianwu. Dia adalah petarung tingkat tinggi di Tianwu, yang membuatnya merasa takut. Aku tidak menyangka kamu akan tertidur begitu lama. Kamu jelas memiliki kekuatan alam Tianwu, tetapi kamu telah menggunakan metode rahasia untuk menekan kekuatanmu sendiri. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia menatap suling dengan dingin dan berkata, tapi apakah ini kartu terakhirmu? Suling dan pria tua berambut putih itu saling memandang. Dia tahu bahwa pria tua berambut putih itu adalah tetua tertinggi dari keluarga Ye. Dia memiliki status yang luar biasa dan memiliki 7 tingkat kekuatan di wilayah Tianwu. Dia benar-benar kuat dan tidak boleh diremehkan. Tidak masalah jika ini adalah kartu terakhirku. Sekarang, yang terpenting adalah kalian bertujuh akan mati di sini seperti dia. Suling mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang kental. Haha, konyol, konyol. Lelaki tua berambut putih itu tak kuasa menahan tawa. Matanya penuh dengan warna ganas dan berkata dengan sinis, baru saja, jika kau tidak menyerang secara diam-diam, bisakah kau membunuhnya dengan mudah? Setelah mengucapkan kata-kata ini, lelaki tua berambut putih itu menatap tajam ke arah lelaki parubaya yang jatuh ke tanah dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun kekuatannya tidak lagi bagus, dia juga seorang seniman bela diri di wilayah Tianwu. Apakah kau benar-benar berpikir wilayah Tianwu seperti tahu? Kau dapat membunuhnya sesuka hati. Kalau tidak, suling tersenyum beberapa kali dan bertanya, sangat mudah bagiku untuk membunuh seniman bela diri Tianwu tingkat rendah seperti membunuh anjing. Ketika kata-kata itu jatuh, suling langsung menyerang. Kali ini, dia ingin menyerang lebih dulu dan tidak memberi 7 seniman bela diri lebih banyak waktu untuk bereaksi. Hanya sesaat, suling mendatangi salah satu seniman bela diri dengan ledakan. Prajurit ini, juga seorang tetua dari keluarga Ye, memiliki kekuatan 3 kali lipat dari alam Tianwu, yang mirip dengan suling. Sang pendekar menyadari bahwa suling muncul di depan dan belakangnya. Wajahnya sangat ganas. Ia langsung berteriak marah, membunuh seorang pendekar di wilayah Tianwu semudah membunuh seekor anjing. Benar, kau benar-benar sombong. Matilah untukku. Sang pendekar mengeluarkan ki gelapnya dengan gila-gilaan. Ia berbeda dari pria parubaya sebelumnya, karena ia sudah tahu bahwa suling adalah seorang pendekar di alam Tianwu. Oleh karena itu,
di bawah telapak tangan ini, ia mengeluarkan ki gelapnya tanpa syarat. Pada saat ini, ruang itu dikejutkan oleh kekuatan pendekar itu. Udara gelap yang sangat mengejutkan berfluktuasi, menyebabkan udara bergetar terus-menerus. Mati kau, sang pendekar telah mengolah keterampilan tingkat dasar telapak tangan kosong yang patah dan sangat kuat. Jejak telapak tangan ini adalah kekuatannya, yang cukup untuk membunuh 4 pendekar di alam seni bela diri surga. Ini adalah kepercayaan dirinya, tetapi juga kartu trufnya. Ia dapat bertarung melintasi perbatasan. Ia sangat kuat. Sekarang, ia menyerang Suling dengan telapak tangan ini hanya untuk satu tujuan, yaitu, untuk membunuh Suling Zhen secara langsung. Namun, yang mengejutkannya adalah Suling mencibir saat menghadapi tamparan ini dan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika kamu berani mengeluarkan satu-satunya keterampilan tingkat dasar, kamu dapat mempermalukan dirimu sendiri. Apakah ini satu-satunya tingkat warisan keluarga Yemu? Hehe. Sepertinya sudah waktunya bagiku untuk memikirkannya dan menghancurkan seluruh keluarga Ye. Anak yang baik, sombong. Matilah untukku. Prajurit itu, setidaknya, adalah 3 tingkatan alam Tianwu. Ketika dia mendengar penghinaan Suling, seluruh orang itu menjadi marah. Matanya yang dalam penuh dengan darah. Dia menatap Suling dan berteriak dengan marah, "Aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian." Pada saat mengatakan itu, telapak tangan seniman bela diri itu jatuh, dan ki misterius dengan ketakutan langsung menyerbu ke arah Suling. Mata Suling dingin. Jika dia tidak menggunakan kekuatan kucing hitam, salah satu dari 8 seniman bela diri di depannya dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, dengan mengandalkan kekuatan kucing hitam, Suling secara langsung meningkatkan kultivasi alamnya ke 3 tingkatan alam Tianwu. Selain itu, dia memiliki 4 suandan dan kekuatan fisik pamungkas. Dia yakin bahwa kekuatannya cukup untuk bertarung dengan seniman bela diri tingkat tinggi di bawah alam Tianwu. Oleh karena itu, 7 seniman bela diri di depan Suling, satu-satunya seniman bela diri yang ditakuti Suling adalah lelaki tua berambut putih, karena dia adalah seniman bela diri tingkat tinggi di wilayah Tianwu, dan kekuatannya sangat bagus. Itu adalah telapak tangan yang sama. Mari kita coba telapak tanganku. Suling berteriak. Dia mempraktikkan teknik serangan jiwa, yang disebut telapak tangan Purgatory Yuming. Dia langsung menunjukkan telapak tangan pertama dari pemurnian darah Yuming. Untuk waktu yang singkat, bau darah jahat muncul di telapak tangannya, yang berdarah merah. Mengikuti dari dekat, Suling mengambil tangan besar dan langsung memukul seniman bela diri itu dengan telapak tangan yang ganas. Dengan suara keras, telapak tangan Suling dan telapak tangan prajurit itu bertabrakan dengan keras. Ki gelap yang melonjak, berpusat pada tabrakan 2 telapak tangan, terdengar liar di sekitar, dan ruang itu terus-menerus bergetar. Prajurit itu, yang terpengaruh oleh kekuatan telapak tangan, terbang mundur, jatuh dengan keras ke tanah dan memuntahkan darah di mulutnya. Bang! Deng! Deng! Pada saat itu, prajurit itu menjadi pucat dan memuntahkan darah terus-menerus. Seluruh kepalanya terasa sakit dan ingin pecah. Sarafnya terkoyak. Dia benar-benar kesakitan. Ah! Prajurit itu berteriak di mulutnya, seperti dipotong oleh sabit tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dia memotong kulit dan dagingnya dan meraung liar. "Kamu, apa yang kamu lakukan padanya?" Setelah mendengar jeritan melengking dari seniman bela diri lainnya, mereka semua tampak ketakutan dan merasa tidak percaya. Mereka menatap Suling dan bertanya dengan suara keras. "Hehe, mereka yang telah mencapai alam seni bela diri surga juga harus mengolah kekuatan jiwa mereka." Suling berkata dengan sedikit tersenyum, "Aku baru saja menggunakan teknik serangan jiwa untuk menunjukkan telapak tanganku. Dan dia terkena teknik serangan jiwaku, dan kekuatan jiwa seluruh orang itu hampir runtuh. Dia tampak seperti sedang sekarat." Beberapa seniman bela diri langsung mati. Serangan jiwa. Setelah mendengar 6 kata ini, tetua tertinggi dari keluarga Ye mengerutkan kening sejenak, menatap Suling dengan dingin dan bertanya, "Di mana kamu mempelajari serangan jiwa ini?" "Ini rahasia. Orang mati tidak perlu tahu rahasia." Suling tersenyum tipis dan berkata, "Karena kalian semua telah mengembangkan kekuatan jiwa kalian, aku akan menerima kekuatan jiwa kalian." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Suling mengeluarkan 100 bendera hantu langsung dari Naji, dan langsung menutupi prajurit yang berduka dengan bendera tersebut. Ah! Pada saat itu, kekuatan jiwa prajurit itu ditelan oleh 100 bendera hantu.
Proses Goblin menelan kekuatan jiwa dalam tubuh prajurit itu seperti vampir yang menakutkan, penyerapan darah dalam tubuh prajurit itu gila-gilaan, yang membuat prajurit itu sangat kesakitan. Oleh karena itu, secara umum, Su Ling menggunakan 100 bendera hantu untuk prajurit yang sudah mati, bukan untuk prajurit yang masih hidup. Namun sekarang, Su Ling tidak perlu terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, para seniman bela diri di dunia seni bela diri jelas-jelas datang untuk membunuh Su Ling. Apakah Su Ling harus menunjukkan belas kasihan kepada mereka? Bendera hantu menelan jiwa prajurit itu. Sesaat kemudian, teriakan prajurit itu berhenti, diikuti oleh genangan darah hitam. Su Ling melihat semua ini dan tidak bisa menahan tawa. Dia mengambil kembali bendera Bai Gui. Prajurit itu telah menjadi tubuh yang kering. Dia tidak bisa mati lagi. Bahkan jiwanya terkuras. Su Ling dengan lembut menggoyangkan bendera Bai Gui, hanya mendengar, bang, dan benar saja. Sebuah pil hitam dijatuhkan dari 100 bendera hantu. Di dalam pil itu, semua kekuatan jiwa prajurit itu disegel. Su Ling langsung mengimpor pil hitam itu. Boom! Setelah meminum pil hitam itu, Su Ling merasakan kekuatan jiwanya bergetar hebat. Kemudian kekuatan jiwanya langsung menembus pertengahan kelas 3 dan mencapai puncak kelas 3. Setelah kekuatan jiwa ditingkatkan, Su Ling merasa bahwa semangat seluruh orang itu jauh lebih baik. Tidak heran Master Hati Hantu selalu menggunakan bendera 100 hantu untuk menyerap kekuatan jiwa orang lain untuk meningkatkan dirinya. Ternyata cara ini tidak hanya cepat, tetapi juga sangat bermanfaat bagi prajurit itu sendiri. Para seniman bela diri lain yang hadir menyaksikan Su Ling menggunakan bendera 100 hantu, dan menelan kekuatan jiwa seniman bela diri itu menjadi pil. Pada saat itu, semua seniman bela diri terkejut dan gemetar. Ketika mereka melihat Su Ling, mereka sedikit lebih takut dan takut. Itu bendera 100 hantu. Kau bajingan, kau dari sekte hantu mayat. Apa hubungan antara kau dan hati hantu? Pria tua berambut putih itu menyadari pada saat pertama bahwa bendera 100 hantu di tangan Su Ling ada hubungannya dengan Tuan Hati Hantu. Dia menatap Su Ling dengan dingin dan bertanya dengan suara yang dalam. Oh, awalnya itu adalah jantung hantu, tapi aku sudah membunuhnya. Sekarang itu milikku. Su Ling tersenyum beberapa kali. Sekarang kekuatan jiwanya telah meningkat ke puncak tingkat ketiga, yang hanya selangkah lagi dari tingkat keempat. Masih ada 6 seniman bela diri di sini. Dia yakin bahwa selama dia menyerap semua kekuatan jiwa dari ke-6 orang ini dan memengaruhi kekuatan jiwa tingkat keempat, dia pasti akan memiliki kesempatan. Hanya kamu yang bisa membunuh Tuan Jantung Hantu. Itu tidak masuk akal. Mata lelaki tua berambut putih itu tenggelam. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Su Ling. Dia tahu bahwa Tuan Jantung Hantu itu kuat. Dia adalah seorang alkemis di puncak tingkat ke-6. Sekte Hantu Mayat datang untuk menemui Tuan Jantung Hantu, dan bahkan membiarkan hantu kapak raksasa, salah satu dari 3 jenderal hantu, melindungi keselamatan Tuan Jantung Hantu. Dengan Su Ling, bahkan prajurit rangkap 3 di wilayah Tianwu tidak dapat membunuh Tuan Guixin di bawah perlindungan jenderal hantu kapak raksasa. Bagaimanapun, jenderal hantu kapak raksasa adalah seorang prajurit di alam surgawi. Su Ling benar-benar rapuh di hadapan jenderal hantu kapak. Hehe, sebagai tetua tertinggi keluarga Ye, apakah kamu sangat mengenal sekte hantu mayat? Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berambut putih itu, Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, sekarang aku tertarik dengan hubungan antara keluarga Ye dan sekte hantu mayat. Keluarga Ye tidak ada hubungannya dengan sekte hantu mayat. Lelaki tua berambut putih itu mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia berkata dengan marah, sebaliknya, kamu memiliki 100 bendera hantu di tanganmu. Jika kamu ingin mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan sekte hantu mayat, aku khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Segera, lelaki tua berambut putih itu berteriak, naik. Turunkan dia. Dia harus mati karena berkolusi dengan sekte hantu mayat. 100 bendera hantu adalah hal yang jahat dan harus diambil darinya. Dia tidak bisa terus bertindak gegabah. Bendera Bai Gui adalah harta karun surga. Meskipun jahat, ia dapat melahap kekuatan jiwa seni bela diri dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Oleh karena itu, banyak orang seni bela diri yang ingin mendapatkan harta karun jahat ini. Sayangnya, harta karun itu jatuh ke tangan Master Ghost Heart. Namun, Master Guixin adalah tamu dari sekte hantu mayat. Ia biasanya dilindungi oleh hantu kapak raksasa,
jadi sulit untuk mengambil 100 bendera hantu dari tangannya. Namun sekarang, bendera 100 hantu jatuh ke tangan Suling. Suling, yang sudah menjadi kura-kura dalam toples, akan tetap mengambil bendera Bai Gui darinya. Pria tua berambut putih itu menatap Suling dengan mata tajam. Kelima seniman bela diri di belakang pria tua berambut putih itu semua bergegas menuju Suling. Wajah Suling berubah drastis. Pada saat ini, ia sudah tahu bahwa pasti ada hubungan yang tidak diketahui antara keluarga Ye dan sekte hantu mayat. Kalau tidak, pria tua berambut putih itu tidak akan melihat sekilas bahwa bendera di tangan Suling adalah bendera 100 hantu, dan itu juga merupakan harta karun Master Ghost Heart. Suling begitu khawatir hingga dia tidak berani ceroboh. Melihat kelima seniman bela diri di depannya, dia berteriak, "Ayo bertarung." Di lembah terpencil ini, ada tebing di kedua sisi. Ki misterius Suling meledak, dan momentumnya melonjak hingga ekstrim. Dia seperti dewa perang, rambutnya terangkat tertiup angin. Kelima petarung itu tampak ganas dan membunuhnya di depannya dalam sekejap. Boom! Kelima seniman bela diri itu semuanya kuat di wilayah Tianwu. Yang terburuk memiliki 3 tingkat wilayah Tianwu dan kekuatan yang kuat. Kelima pria itu menembak pada saat yang sama, dan momentum mereka sangat mengejutkan. Suling menunjukkan tinjunya dan jejak telapak tangannya, dan berulang kali mengeluarkan Xuan Qi untuk menahan serangan kelima pria itu. Tidak heran orang-orang itu dibunuh olehmu sebelumnya. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Di antara kelima orang itu, lelaki tua Reot itu, dengan mata sedih, menatap Suling dengan dingin dan berteriak. Baru saja, mereka berlima menembak pada saat yang sama, cukup untuk melawan seorang seniman bela diri Tianwu tingkat tinggi, tetapi Suling menahan mereka. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Suling memiliki kekuatan untuk bertarung dengan seni bela diri Tianwu tingkat tinggi. Anda tahu, Suling hanya 3 kali seni bela diri Tianwu. Bagaimana dia bisa begitu mengerikan? Memikirkan hal ini, kelima orang itu tidak dapat menahan napas. Mereka bahkan lebih takut ketika mereka berpikir bahwa Suling juga memiliki teknik serangan jiwa. Lagi pula, setelah mencapai alam Tianwu, kalian akan berlatih beberapa teknik serangan jiwa. Karena banyak keterampilan tingkat tinggi yang perlu menggunakan kekuatan jiwa untuk memata-matai kultivasi. Kelima orang itu tidak menyangka bahwa Suling jelas-jelas hanya seorang seniman bela diri, tetapi dia berlatih metode serangan jiwa dan memiliki kekuatan yang begitu kuat dan mendominasi. Sungguh luar biasa. Jika kalian tidak menyaksikan serangan jiwa Suling, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa Suling dapat langsung menyerang seniman bela diri lain dengan serangan jiwa dan membuat mereka sengsara. Cara anak itu sangat aneh. Hati-hati, dia masih memiliki serangan jiwa yang tidak digunakan. Seniman bela diri lain dengan 4 tingkat wilayah Tianwu, dengan tampilan yang sangat bermartabat, menatap Suling dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, meskipun kekuatan jiwa kita tidak terlalu kuat, metode serangan kekuatan jiwa dapat langsung menyerang jiwa kita dan membuat kita kehilangan kekuatan tempur kita. Seniman bela diri lain dengan 5 tingkat wilayah Tianwu gemetar. Dia tidak berani meremehkan Suling dan berteriak. Pada saat ini, kelima orang itu dalam keadaan waspada penuh. Meskipun lawan mereka hanya Suling, mereka tetap tidak berani meremehkannya. Karena cara Suling terlalu rumit dan luar biasa. Baru saja, dia tiba-tiba menembak dan membunuh 2 seniman bela diri Tianwu berturut-turut, yang cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Meremehkan orang-orang seperti itu tidak diragukan lagi akan mati. Tidak cukup untuk membunuhmu hanya dengan serangan jiwa. Suling tersenyum tak berdaya. Teknik serangan jiwanya belum dipraktikkan secara ekstrim. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk membunuh mereka yang berada di wilayah Tianwu dengan mengandalkan teknik serangan jiwa. Namun, aku adalah murid Paviliun Raja Pedang. Aku pikir kamu harus tahu betul bahwa aku adalah seniman bela diri yang mengambil jurusan ilmu pedang. Mata Suling tiba-tiba dingin. Dia hanya mendengar suara kiang dari pedang yang tajam, diikuti oleh pedang dingin yang tajam di telapak tangan Suling. Pedang ini, ketika mereka melihat munculnya pedang Chu Tianhuang, kelima orang itu tidak dapat menahan napas. Setelah kultivasi alam mencapai level mereka, Anda dapat dengan jelas merasakan yang luar biasa di antara harta karun itu. Pada saat itu, mereka dapat menyadari bahwa pedang Tianhuang di tangan Suling sama sekali bukan pedang biasa. Pedang yang bagus. Mata lelaki tua bungkuk itu berbinar. Ketika dia melihat pedang Tianhuang milik Suling, dia bahkan lebih terkejut.
Matanya penuh dengan keserakahan dan ingin segera mengambilnya sendiri. Hati-hati, pedang itu adalah harta karun. Saat itu, tetua keluarga Ye, yaitu lelaki tua berambut putih, tiba-tiba berteriak. Namun, saat ini, Su Ling telah bergerak. Tubuhnya dikelilingi oleh pedang Qi, dan udara bergetar. Dia tampaknya ditelan oleh pedang Qi, dan seluruh orang itu menyatu dengan pedang Qi di sekitarnya. Su Ling melepaskan kekuatan jiwa dari 3 produk teratas, secara akurat mengendalikan pedang Qi di sekitarnya dengan kekuatan jiwa, dan memadatkannya menjadi momentum pedang yang sombong. Ketika postur pedang terbentuk, zilat terdengar, dan ruang di sekitarnya tampaknya terbelah, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Di lembah terpencil itu, pedang Qi merajalela, dan momentum pedang itu alami. Su Ling berdiri di lembah seperti dewa perang. Kelima seniman bela diri itu hanya menatap Su Ling dengan dingin dan menyaksikan momentum Su Ling yang melonjak dan munculnya momentum pedang di sekitar mereka. Mereka semua berdebar-debar dan tidak berani ragu. Mereka langsung menggunakan cara yang kuat untuk mencoba menahan kekuatan pedang Su Ling. Su Ling mencibir. Di sekitar tubuhnya, kekuatan pedang telah terbentuk, dan momentum yang perkasa tampaknya sekuat kekuatan langit dan bumi. Su Ling mengendalikan pedang dengan pedang panjangnya. Alisnya bergetar, dan warna dingin tiba-tiba muncul di dasar matanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, semua pedang milik sekte. Kembalinya 10.000 pedang adalah hukum tertinggi yang dipelajari Su Ling dari menara pedang di paviliun Raja Pedang. Meskipun gerakan ini tidak dapat dibandingkan dengan hukum bijak dan hukum tak terkalahkan, kekuatannya masih jauh melampaui keterampilan biasa. Bagaimanapun, keterampilan ini dipahami oleh yang kuat di alam tertinggi. Pedang panjang Su Ling menusuk keluar. Pada saat itu, momentum pedang yang mengerikan, bercampur dengan ki pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, semuanya melesat ke 5 seniman bela diri. Wup, wup, wup. Beberapa pedang meledak ke udara. Di lembah terpencil ini, bebatuan di sekitarnya terpotong menjadi bekas pedang karena pengaruh ki pedang dan potensi pedang. Pemandangannya mengerikan. Melihat kekuatan pedang yang dipotong oleh pedang Su Ling, kelima seniman bela diri itu semua terkejut dan bersama-sama melakukan keterampilan yang paling kuat, yang berubah menjadi penghalang dengan ki misterius, mencoba menahan serangan kekuatan pedang Su Ling. Kelima seni bela diri itu melepaskan ki misterius dan mengembun di depan mereka. Waktu, seperti penghalang alami, langsung terbentuk di angkasa. Boom! Dengan suara keras, momentum pedang Su Ling bertabrakan dengan penghalang itu, dengarkan saja bunyi, bang, penghalang itu langsung retak, seperti hantaman kaca, terus-menerus retak, dan muncul garis-garis berbentuk jaring laba-laba. Kelima prajurit itu sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Untungnya, penghalang yang dibentuk oleh mereka berlima bersama-sama menahan pedang Su Ling. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, sebelum kelima orang itu baru saja tersenyum, Su Ling, dengan wajah muram, telah mengambil langkah bintang ke arah mereka berlima. Keluar dari sini, Su Ling berteriak keras dan menarikan pedang panjangnya. Dia telah berlatih ilmu pedang di kehidupan sebelumnya. Sekarang dia hidup kembali, ingatannya masih ada di sana, dan ilmu pedangnya masih ada. Di bawah pertempuran jarak dekat, Su Ling terus menusukkan pedang panjangnya, yang cocok dengan metode tubuhnya. Saat ini, pedangnya sangat cepat. Setelah suara tusukan, ujung pedang yang tajam jatuh di tubuh kelima orang itu seperti tetesan air hujan buah pir. Kelima orang itu tampak ketakutan dan keterampilan pedang Su Ling luar biasa, yang tidak mereka duga. Karena, menurut berita tentang Su Ling jelas hanyalah seorang pendekar di 8 puncak alam seni bela diri Yuan, dan teknik pedangnya sangat umum tak lama setelah ia memasuki paviliun Raja Pedang. Namun sekarang tampaknya teknik pedang Su Ling tidak hanya tidak biasa, tetapi juga telah mencapai keadaan sempurna. Ia tidak seperti seniman bela diri yang baru saja berlatih teknik pedang. Teknik pedang orang ini tidak dapat mencapai tingkat ini tanpa lebih dari 10 atau 20 tahun kungfu. Pria tua bungkuk itu lelah menangkis. Teknik pedang Su Ling menjadi semakin cepat. Tampaknya tidak ada teknik pedang, tetapi itu menusuknya di depannya seperti sikat yang mengalir. Terlalu cepat, satu demi satu pedang. Jika seseorang menghitung pedang yang ditusuk oleh Su Ling, ia pasti akan menemukan bahwa pedang Su Ling saat ini telah mencapai 1 napas dan menusuk 9 pedang berturut-turut. Kecepatan yang mengerikan ini disadari oleh Su Ling ketika ia berlatih ilmu pedang di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini,
meskipun kekuatan Suling saat ini belum kembali ke periode puncak. Namun, Suling dapat melakukan ini dengan mengembangkan teknik pedangnya dan mengerahkan teknik pedangnya secara ekstrim. Bagaimanapun, ia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk berlatih keterampilan pedang kecuali tidur dan makan. Bahkan jika ia bereinkarnasi sekarang, Suling tidak akan kehilangan ingatan yang tercetak di jiwanya. Teknik pedangnya dan pemahamannya tentang pedang semuanya utuh. Suling melakukan teknik pedang dengan gila-gilaan. Lambat laun, kelima orang itu lelah menangkis. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Suling baru berusia 16 tahun, bagaimana dia bisa memiliki teknik pedang yang begitu hebat dan menyimpulkan teknik pedang dengan tingkat yang begitu sempurna. Sungguh luar biasa, medan di sini curam dan sempit. Jika terus seperti ini, bisa jadi gunung akan runtuh. Kita akan membawanya ke langit dan bertarung lagi. Lelaki tua bungkuk itu tampak sangat berwibawa. Suling dengan liar memamerkan teknik pedangnya dan menyimpulkannya secara ekstrim. Gunung-gunung dan bebatuan di sekitarnya terpotong oleh roh pedang, dan bahkan gunung-gunungnya pun retak. Bagus, keempat seniman bela diri lainnya saling memandang dan berteriak, sayap Xuanqi. Di belakang tubuh mereka, muncul sayap dengan warna yang berbeda. Boom! Kelima prajurit di wilayah Tianwu melambaikan sayap mereka dengan Xuanqi secara bersamaan. Di lembah terpencil ini, ada angin kencang, dan kelima prajurit itu bergegas ke langit pada saat yang sama. Suling, bertarung di langit adalah kekuatanku. Kau singkirkan jiwamu dan aku akan mengendalikan tubuhmu. Melihat kelima pejuang yang bergegas ke langit, kucing hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Bagus, Suling dan kucing hitam itu telah bertarung berdampingan beberapa kali dan telah lama menjadi sahabat hidup dan mati. Oleh karena itu, jika kucing hitam itu ingin menduduki tubuh Suling dan bertarung dengan tubuh Suling, Suling tidak akan ragu. Segera, Suling menyingkirkan kekuatan jiwanya. Pada saat ini, kucing hitam itu melepaskan kekuatan jiwanya dan langsung menduduki tubuh Suling. Ketika kucing hitam itu menduduki tubuh Suling, kucing hitam itu tidak dapat menahan diri untuk berseru, apakah ini tubuh prajurit yang berjalan keluar dari jalan iblis batas kuno? Ini benar-benar hampir mencapai postur yang sempurna. Kucing hitam itu dulunya adalah kaisar iblis. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya selama perang dewa iblis kuno. Bahkan para supremasi muda yang berjalan keluar dari jalan para dewa dan iblis ekstrim kuno tidak memiliki rasa takut, dan bahkan memiliki keyakinan bahwa mereka dapat bersaing dengan para supremasi muda itu. Sayangnya, dia masih jatuh. Ketika kucing hitam itu menjadi kaisar iblis, dia berjalan keluar dari jalan iblis, yang sangat berbeda dari prajurit manusia. Oleh karena itu, ini juga pertama kalinya baginya untuk menduduki tubuh Suling dan merasakan keadaan fisik prajurit manusia setelah berjalan keluar dari jalan para dewa dan iblis ekstrim kuno. Kucing hitam itu tanpa sadar mengepalkan tangannya dan merasakan bahwa tubuh Suling penuh dengan kekuatan, yang berasal dari daging, darah, dan jiwa. Sayang sekali aku bukan manusia, dan aku tidak bisa keluar dari jalan para dewa dan iblis kuno seperti manusia. Namun, jalan sihir yang kulalui tidak akan jauh lebih buruk dari mereka. Kucing hitam itu tersenyum tak berdaya dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Seketika, mata kucing hitam itu tiba-tiba tenggelam. Masalah utama di depannya adalah membantu Suling keluar dari bahaya. Lagi pula, di langit, ada 5 prajurit di wilayah Tianwu yang menunggunya untuk bertarung. Langit adalah medan perang utama klan iblis kita. Kucing hitam itu menempati tubuh Suling. Beberapa warna dingin muncul di bagian bawah matanya, diikuti oleh sepasang sayap hitam gelap di belakang tubuhnya. Sayapnya seperti sayap malaikat, tetapi itu adalah sayap malaikat hitam, sangat misterius. Bahkan ada pola susunan pada sayapnya, yang samar-samar terlihat. Dengan suara keras, kucing hitam itu bergegas tubuhnya, seperti elang yang ganas, langsung ke langit dan mendatangi 5 prajurit. Kelima seniman bela diri itu secara alami memperhatikan perubahan momentum Suling, seolah-olah orang lain telah berubah. Baik momentum maupun napas telah berubah secara dramatis dibandingkan dengan sebelumnya. Saat ini, momentum Suling, seperti momentum klan iblis yang tercatat dalam buku-buku kuno, membuat seniman bela diri biasa merasa gugup dan gemetar. Lelaki tua bungkuk itu, dengan sayap emasnya bergetar di belakangnya, mengerutkan kening, menatap dingin ke arah Suling dan bertanya, apakah kamu dari klan iblis? Hah, mendengar ucapan itu, kucing hitam itu tertegun dan berteriak, aku Suling.
Tentu saja, aku bukan dari klan iblis. Kucing hitam itu sekarang menempati tubuh Suling. Ia tidak ingin mengungkapkan identitasnya terlalu dini. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini baru saja pulih ketiga Tianwu. Kekuatan yang tidak berarti ini. Jika orang yang ingin membunuhnya muncul, aku khawatir ia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Setidaknya, kucing hitam itu tidak akan muncul di depan umum sampai ia mencapai surga tertinggi. Napasmu, prajurit lain juga terkejut dan berkata dengan dingin, bagaimana perubahan ini bisa terjadi? Setelah mencapai alam Tianwu, kamu harus tahu bahwa momentum dan napas yang dibentuk oleh praktisi seni bela diri tidak akan berubah dengan peningkatan kekuatan. Kecuali jika itu orang lain. Sekarang, momentum Suling telah berubah sepenuhnya, yang berarti bahwa Suling di depannya jelas bukan Suling yang bertarung dengan mereka sebelumnya. Siapa kamu? Prajurit itu, dengan mata yang tajam, menatap Suling dan bertanya dengan suara yang kasar. Hehe, karena kamu menyadarinya, kamu tidak bisa hidup. Kucing hitam itu mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Untuk sesaat, kucing hitam itu mengendalikan tubuh Suling, dan lapisan kabut hitam muncul di tubuhnya. Sebagai orang kuat teratas dari keluarga iblis, metode kultivasi kucing hitam adalah keterampilan yang paling kuat, formula sihir, dan legenda juga berevolusi dari beberapa metode yang tak terkalahkan. Meskipun tidak sebanding dengan metode tak terkalahkan yang sebenarnya, itu jauh lebih unggul daripada keterampilan lainnya. Dewa dan iblis berubah. Kucing hitam itu berteriak keras, dan kabut hitam di permukaan tubuh menjadi samar-samar terlihat. Gas misterius yang mengerikan disemprotkan keluar dari tubuhnya dalam waktu singkat. Ruang di sekitarnya hampir terdistorsi dan hampir runtuh, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Apa keterampilan ini? Kelima seniman bela diri itu semua merasakan jantung berdebar-debar. Kabut hitam di depan mereka menyebarkan momentum yang menyesakkan, yang membuat orang merasa tidak enak. Namun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa perubahan sihir itu berasal dari formula sihir yang dipraktikkan oleh kucing hitam sebagai kaisar iblis? Formula sihir adalah keterampilan yang paling kuat, yang berevolusi dari metode yang tak terkalahkan. Transformasi sihir ini adalah keterampilan yang kuat dalam formula sihir. Jika bukan karena kultivasi alam dan pemulihan ke alam Tianwu, kucing hitam itu tidak akan pernah berani menunjukkan transformasi sihirnya. Karena menghabiskan banyak Xuanqi untuk melakukan trik transformasi sihir ilahi. Untungnya, Suling adalah seorang seniman bela diri yang berjalan keluar dari jalan iblis batas kuno. Tubuhnya kaya akan Xuanqi. Selain itu, Suling memiliki 4 Xuandan di tubuhnya, dan jumlah Xuanqi beberapa kali lipat dari seniman bela diri lainnya. Oleh karena itu, kucing hitam itu menempati tubuh Suling, dan jumlah Xuanqi dalam tubuh Suling cukup untuk mendukungnya melakukan trik ini. Menyaksikan transformasi ajaib kucing hitam itu, waktu Dayton ditutupi oleh kabut hitam di atas lembah terpencil ini. Tidak jauh dari sana, semua mahasiswa baru yang bergegas ke 100.000 gunung untuk mencoba dikejutkan oleh kabut hitam di udara. Apa itu? Mengapa itu mengandung kekuatan yang begitu kuat? Apakah itu perampok Warcraft tingkat tinggi? Orang-orang Warcraft sering disertai dengan guntur, tetapi sekarang, tidak ada guntur yang turun sama sekali. Seharusnya itu bukan Warcraft. Murid-murid baru itu semua terkejut. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Kabut hitam memenuhi langit dan menutupi separuh langit. Kekuatan agung meletus dari kabut hitam. Menurutmu apa itu? Pada saat ini, seseorang berteriak. Jelas ada 5 sosok kurus di samping kabut hitam. Itu manusia, dan itu adalah orang-orang yang dapat menggunakan sayap Xuanqi. Mereka pasti seniman bela diri yang telah mencapai alam Tianwu. Ya, memang ada 5 seni bela diri. Apa yang mereka lakukan di depan kabut hitam? Banyak murid generasi baru telah datang tidak jauh dari kabut hitam. Mereka dapat melihat gerakan kelima petarung dengan jelas dan jelas siap untuk bertempur. Ada semakin banyak petarung yang terkepung di sini. Sepertinya aku ingin membuat keputusan cepat. Kucing hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, tubuh yang ditempatinya sekarang adalah tubuh Suling. Jika pemandangan ini dilihat oleh seniman bela diri lain, itu pasti akan mengungkap Suling dan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi Suling. Memikirkan hal ini, kucing hitam itu segera berteriak, bunuh. Sesaat, kabut hitam itu tiba-tiba berubah menjadi naga hitam yang dicat, dengan raungan melengking. Ini adalah keterampilan klan iblis. Aneh sekali,
Ayo pergi. Lelaki tua bungkuk itu gemetar dan tampak ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan melihat orang lain melakukan keterampilan sihir suatu hari nanti. Anda tahu, dalam perang Dewa Iblis kuno, itu adalah pertikaian antara prajurit top umat manusia dan keluarga iblis. Dalam perang itu, 9 hari dan 10 tempat dipukuli dan hampir runtuh. Prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan banyak kekuatan top keluarga iblis juga jatuh. Sejak itu, puluhan ribu tahun kemudian, klan iblis telah lama menghilang dan manusia telah mampu bereproduksi. Namun, perang itu begitu sengit sehingga hampir menghancurkan semua fondasi 9 hari dan 10 tempat, yang secara langsung menyebabkan munculnya seniman bela diri di alam tertinggi setelah perang Dewa Iblis kuno. Adapun tempat kecil seperti Kekaisaran Lanxing, tidak mudah untuk memiliki seni bela diri Yin dan Yang. Lelaki tua bungkuk itu berusia lebih dari 100 tahun. Dia pernah melihat deskripsi keterampilan keluarga iblis dalam buku-buku kuno. Sekarang, dia melihat bahwa keterampilan suling persis seperti yang dijelaskan dalam buku-buku kuno. Itu memang keterampilan keluarga iblis yang legendaris. Keterampilan keluarga iblis sangat jahat, tetapi juga sangat kuat. Hanya mengandalkan seni bela diri biasa tidak dapat menahan kekuatan keterampilan keluarga iblis. Melarikan diri adalah satu-satunya cara. Pria tua bungkuk itu memimpin dalam melambaikan sayap emasnya di belakangnya dan menghindar ke samping, berusaha menjauh dari suling sejauh mungkin. Namun, kucing hitam itu sama sekali tidak memberinya kesempatan. Pertarungan telah tertunda terlalu lama. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Kucing hitam itu berteriak keras. Itu menunjukkan kekuatan transformasi sihir. Kabut hitam berubah menjadi naga hitam besar. Transformasi dewa dan iblis adalah mengembangkan ki misterius mereka sendiri hingga ekstrim dan menjadi dewa dan iblis. Ketika kucing hitam menjadi kaisar iblis, ia berevolusi menjadi naga sungguhan dengan dewa dan iblis. Kekuatan itu ratusan kali lebih kuat dari sekarang. Sayangnya, tidak mudah bagi kucing hitam untuk berevolusi menjadi naga. Bagaimanapun, gerakan ini menghabiskan terlalu banyak Xuanqi. Ayo kita tebas kau dulu. Mata kucing hitam itu tiba-tiba dingin. Ia menatap dingin ke arah lelaki tua Reyot yang melarikan diri. Dengan lambaian tangan kanannya yang kuat, naga hitam yang dicat itu tampaknya tahu sifat manusia dan langsung mencabik lelaki tua Reyot itu. Raungan. Raungan naga itu sangat keras dan meraung berulang kali, membuat ruang di sekitarnya bergetar terus-menerus. Namun, perlu Anda ketahui bahwa naga ini bukanlah naga sungguhan, melainkan hasil evolusi dari Xuanqi. Penampilan lelaki tua bungkuk itu berubah drastis. Ia menyadari bahwa naga hitam itu tengah menyerangnya. Ia tidak mau duduk dan menunggu kematian. Ia langsung menggunakan kemampuannya untuk melawan. Perlawanan semacam ini sama saja dengan memukul batu dengan telur. Dengarkan saja suara retakan, yang jelas, dan naga itu langsung menelan lelaki tua bungkuk itu. Kemudian kucing hitam itu mengeluarkan bendera hantu dari cincin itu dan menutupi lelaki tua bungkuk itu. Ah, teriakan melengking terdengar. Lelaki tua Reyot itu berubah menjadi tulang putih dalam sekejap. Ia tidak memiliki darah, daging, dan esensi, dan ditelan oleh ratusan bendera hantu itu. Seketika, kucing hitam itu menatap keempat prajurit lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Selanjutnya, giliran kalian."